Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, videoku yang pertama kali aku mau buka untuk hasil belanja sembako untuk mingguan di keluargaku ya. Pertama-tama yang kubeli ini adalah beras 5 kilo harganya 60.000 karena ada promo kemarin ya teman-teman. Kemudian harga telur sekarang lagi naik ya teman-teman. Biasanya itu 5 butir 9.000 dan sekarang harganya 5 butir 10.000. Dan untuk di warung yang lainnya itu harga telur satu butir itu 2,5 ya. Karena di sini aku belanjanya di grosir termurah di daerah lingkunganku. Dan selanjutnya itu ada gula setengah kilo 9.000, ada susu satu bungkus 8,5, ada santan, aku memilih santan kotak dulu ya teman-teman karena harga kelapa memang naik, itu satu bungkus 3.000. Dan lanjut ini ada kerupuk 10.000 sebungkus, ada kopi 20.000, ada minyak makan itu 1 liter 16.500. Dan seluruh total belanjaku kali ini 190.000 kurang 500 gitu ya teman-teman. Oke, di sini selanjutnya aku letakkan ke tempatnya masing-masing untuk hasil belanja mingguan sembako untuk di minggu ini. Dan tidak pernah bosan-bosannya teman-teman, aku sebagai berumah tangga beraktivitas di dalam rumah, beres-beres rumah, masak, bersihkan rumah, dan semua segala sesuatunya dikerjakan. Walaupun sebagai berumah tangga hanya bekerja menyuci pakaian, melipat pakaian, menyapu rumah, dan itu semua dilakukan dengan sebagai ibu rumah tangga 100% ya teman-teman. Aku belum bisa bekerja karena memang aku memiliki 2 orang anak yang masih belum bisa aku tinggal bekerja. Oke teman-teman, di sini aku sebagai ibu rumah tangga pernah punya pikiran untuk berpenghasilan sendiri, dan karena di sini aku masih memiliki 2 orang anak kecil, aku hanya bisa tunda dulu dan hanya bisa mengandalkan satu penghasilan, tetapi aku yakin dan percaya ya teman-teman, karena aku bisa mengatur keuangan dengan bijaksana, dengan mengendalikan untuk keinginan, mengendalikan gengsi, dan semua itu kenapa ya teman-teman, pasti ada pertanyaan, harus dijalani seperti ini, ada sedikit pengeluhan melihat teman yang satu itu punya ini punya itu, tetapi kembali lagi di sini kalau memang kita punya niat yang baik untuk masa depan yang baik, apalagi sudah memiliki anak dan mengutamakan untuk kependidikan anak, itu pasti untuk mencari dan memberikan yang terbaik untuk dalam menjalani hidup ini, yaitu adalah pilihanku dengan mengikuti gaya hidup minimalis, melihat channel-channel yang mengembangkan diri, menyemangatkan diri sebagai kita untuk lebih berhemat, dan banyak ya sebagai ibu rumah tangga itu cara-cara biar supaya kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan aku percaya juga ya teman-teman, mungkin karena masih kecil, ketika dewasa nanti agak sedikit perkembangan, walaupun nanti SMP, aku di sini bisa untuk bekerja kembali untuk mencari-cari tambahan membantu Pak Su. Tetapi di sini meskipun hanya mengandalkan satu penghasilan, aku mudah-mudahan hingga saat ini belum ada untuk terlilit hutang ya teman-teman. Semoga aku terus semakin belajar untuk mengendalikan, mempelajari, mengatur keuangan, dan caraku untuk lebih bersemangat, lebih bergairah untuk melakukan mengatur keuangan dengan hidup sehat, bergaya sehat. Aku dengan menonton channel-channel yang bermanfaat ya teman-teman. Semoga ada teman-teman juga yang baru menemukan channelku ini, ada yang bermanfaat, silakan menontonnya dan menikmati apa yang ku sharing untuk teman-teman. Oke teman-teman, yang di video kali ini yang ku sharing seperti biasa dengan kegiatan-kegiatanku ini adalah tentang gaya hidup minimalis, yaitu dengan menjalani hidup YOLO, yaitu adalah singkatan dari You All Need One. Adapun konsep YOLO ini yaitu menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros yang di masa lalu ya teman-teman, atau bahkan yang semalam terjadi pemborosan.
Dan seperti YOLO, lawanan dari kata YOLO. YOLO adalah singkatan dari You Only Live Once. Itu kan cukup hidup sekali. Nah, itu dimana budaya fleksik yang memprioritaskan kemewahan dan untuk melakukan terus-terus kehidupan yang kesenangan ya teman-teman. Dan untuk mengatasi YOLO tersebut, itulah kita harus melakukan konsep hidup YONO, yaitu You Only Need One. Tapi sebelumnya di sini bukan bermaksud untuk mengajari ya untuk teman-teman. Aku hanya sharing untuk sedikit bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi aku lagi berjemur. Sengaja pagi-pagi itu membutuhkan sekali untuk energi matahari, karena beberapa belakangan hari ini hujan di daerahku terkadang sore hari ataupun mau di pagi-pagi hari. Dan kita sebagai manusia biasa hanya bisa untuk mengejar matahari yang benar-benar hanya dinikmati secara gratis. Kenapa tidak ya teman-teman? Dan kita selalu harus menjaga kesehatan, karena kalau kita udah sehat pasti kita punya pikiran yang positif untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena dengan mencakup untuk hidup YONO ini, hidup minimalis, memprediksi untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi tentang keuangan, tentang cara pola pikir hubungan toksik, tentang menghadapi situasi yang buruk, tentang meminimalkan barang, tentang kesederhanaan hidup, dan banyak yang lainnya teman-teman. Dan apa aja yang tentang YONO ini adalah beberapa artikel yang kubaca, seperti dari penjelasan Melbourne Newspaper atau South China Morning Post. Dan YONO itu sebenarnya adalah gaya hidup mendorong konsumtif dengan penuh pertimbangan. Prinsipnya sederhana, yaitu membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan, berkualitas, dan tahan lama. Contoh nih, barang-barang elektronik, kita sebagai ibu rumah tangga untuk memerlukan kebutuhan di dalam dapur, dimana kita harus elektronik itu kita gunakan karena itu sebagai barang yang multifungsi yang benar-benar kita butuhkan, dan harus kita perhatikan mana yang benar-benar tahan lama dan digunakan dalam jangka panjang. Dan sebaliknya, kalau hidup YOLO itu ya teman-teman adalah mendukung hidup dengan mengutamakan kepuasan instan. Contohnya nih, seperti kita sebagai manusia mungkin punya beberapa teman yang selalu mengajak kita terus untuk berjalan-jalan, dan ketika kita udah memenuhi keinginan dari teman-teman tersebut, sekali dua kali pasti ada aja ajakannya teman-teman. Dan gimana caranya untuk mengetahui atau biar kita menolak? Karena dengan melihat keuangan kita yang tidak stabil tadi, kalau mengikuti keinginan ajakan tersebut, nah bisa kacau untuk keuangannya ya teman-teman. Dan itu adalah termasuk hidup YOLO, karena hanya memenuhi untuk kepuasan tersendiri, karena seolah-olah dengan jalan-jalan atau membeli barang-barang mewah itu adalah kegiatan kesenangan semata, tidak hanya mementingkan dengan keuangan yang di dalam rumah apakah benar-benar stabil atau benar-benar yang harus kita keluarkan dengan menggunakan uang dengan terbuang begitu sia-sia saja. Ada beberapa cara untuk menjalani hidup dengan prinsip YONO, hidup minimalis, dan selamat tinggal hidup boros, selamat datang untuk hidup hemat. Untuk menjalani hidup dengan prinsip YONO ini membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Dan kebiasaan itu apa aja yang dilakukan? Pertama-tama, 1, fokus pada kebutuhan esensial, yang berarti memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Contohnya, selain barang-barang elektronik, bisa
pada saat kita membeli pakaian, dan kita mempertimbangkan dengan memilih model yang kita sesuaikan dengan diri kita, dengan nyaman, dan kita lihat apakah barang pakaian ini kita gunakan dalam jangka panjang hanya untuk sesaat saja, dan jangan pernah juga untuk bosan memakainya. Kalau misalnya kita melihat untuk barang-barang yang terbaru dengan model-model terbaru, kalau kita sudah nyaman dengan satu barang, pasti kita tidak akan tergoda dengan barang yang lainnya. Untuk menghindari ingin memiliki model-model yang terbaru, kita harus penuhi dulu untuk kebutuhan dasar kita. Contoh nih, keperluan sehari-hari seperti beras. Nah, itu untuk perut kita sendiri sebenarnya teman-teman. Tidak usah untuk memikirkan gengsi dengan kita membeli pakaian-pakaian terbaru hanya bisa untuk menyenangkan mata manusia yang lainnya, tetapi kita dengan makanan di dalam kebutuhan di rumah itu pun tidak terpenuhi. Nah, itu berarti kita yang salah sendiri. Mungkin ada beberapa orang pasti berpikir, mungkin karena kamu itu nggak punya uang kan, makanya kamu itu nggak bisa untuk membeli barang-barang terbaru. Nah, aku di sini bersyukur banget bisa mengenal gaya hidup minimalis, dan mungkin suatu saat aku kalau misalnya udah berpenghasilan, dan itu aku bisa menjadi prediksi yang lebih baik lagi tadi, menggunakan uang untuk jangka yang lebih penting, mengutamakan dengan hal-hal yang benar-benar di masa depan yang akan datang. Cara yang kedua yaitu memaksimalkan atau membataskan diri dalam penggunaan teknologi. Nah, zaman sekarang ini kita sangat dibantu dengan dipermudahkan menggunakan teknologi. Ada beberapa seperti handphone dan banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk belanja, untuk ini itu, untuk seperti kita menggojek dan banyak yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini dalam membataskan penggunaan teknologi untuk berbelanja itu adalah hal yang sangat penting harus kita hindari. Mungkin ada beberapa teman yang suka belanja online. Nah, selalu dengan memberikan peluang dengan memasukkan notifikasi barang-barang itu ke dalam keranjang, seperti makin banyak kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, itu makin dipanggil-panggil kita ya teman-teman untuk melihat aplikasi tersebut, supaya kita lebih terus untuk belanja dan mengeluarkan uang. Jika bisa mengeluarkan uang untuk belanja bermanfaat, ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau terus-menerus untuk supaya membengkakkan uang kita, nah caranya untuk menghindari hal tersebut yaitu dengan menutup aplikasi atau menghapusnya untuk sementara waktu, dan kita kembali gunakan ketika kita membutuhkan pada saat kita belanja apa yang kita perlukan. Berikutnya, cara menjalani gaya hidup Yono yaitu pilih investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini bisa mengalihkan kita sebagian pengeluaran untuk investasi yang seperti kita mampukan, menyesuaikan, yaitu tabungan atau aset lainnya yang dapat meningkatkan kestabilan finansial ya teman-teman. Dan banyak investasi yang harus kita pilih, tetapi aku di sini hanya bisa memilih untuk investasi seperti emas, dan itu sangat membantu sekali ya teman-teman. Jadi emas ini aku beli contohnya, dan ketika aku tidak memiliki uang, nah itu pertolongan pertama itu kan kita hanya bisa berpikir hanya kepada manusia yang pertama-tama, tetapi kalau kita tidak ada jaminan, siapa yang mau kasih gitu ya teman-teman. Dan aku di sini memilih emas. Terkadang kalau misalnya aku nggak ada duit, dan aku memilih ke tempat pegadaian, dan itu adalah solusi yang terbaik menurut aku, karena bunganya pun persenannya sedikit dibanding dengan kita untuk membungakan uang kepada manusia yang tidak seperti pegadaian, dan itu memang besar. Bahkan contohnya nih, ada beberapa teman yang pernah meminjam kepada orang yang misalnya harga 2 juta dan bulanannya itu harus dibayar dengan 200. Dengan pegadaian itu
kita bisa membayar bunganya itu sedikit, misalnya harganya, barangnya disesuaikan berapa, tetapi bunganya itu tetap dengan per bulannya itu berapa. Dan semoga kita sebagai manusia tidak terlilit dengan hutang dan melakukan hal-hal yang baik ketika kita melakukan ego sendiri, hanya kesenangan kita, mementingkan diri sendiri, hal yang baik itu akan menjauh. Tetapi ketika kita melakukan yang terbaik, rezeki itu akan datang dengan baik juga. Dan aku ucapkan itu semua yang terjadi pada kita masing-masing ya teman-teman. Oke, tidak terasa ya teman-teman, udah di ujung video, sudah beraktivitas dari awal hingga akhir, sudah menemaniku, dan yang baru menemukan channelku ini, semoga selalu membagi aku dengan supportnya. Dan enjoy ya teman-teman menonton channelku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.